Kembali lagi di Hot Room, Pak Peter sebagai ahli ekonomi. Kekhawatiran dari pengusaha dan berbagai pihak bakal ada resesi tahun 2023. Coba Bapak jawab, bakal ada nggak resesi 2023? Tidak. Hah? Kok yakin banget mentang-mentang bukan pengusaha? Kenapa mengatakan tidak? Ya karena kondisi ekonomi kita sebenarnya ya, resesi global itu sudah terjadi sekarang. Oke. Hotma, ya. Sekarang sudah terjadi. Jadi Dan resesi bisa di luar, di Indonesia enggak gitu? Ya, buktinya sekarang ini sudah terjadi dan buktinya juga kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, ya, termasuk yang terbaik di dunia. Dan karena struktur ekonomi kita juga berbeda dengan negara-negara lain yang sangat bergantung kepada kondisi global. Kita beda dengan Jepang, kita beda dengan Singapura yang mereka itu sangat bergantung kepada Jadi ekspor. Bapak tidak yakin bakal ada resesi di Indonesia tahun 2023? Saya sangat yakin. Sangat yakin. Wah, biasanya kalau resesi ada pengacara kaya. Pertanyaan kedua, dari segi perhitungan formula, tadi kan Apindo mengatakan itu peraturan bertentangan. Peraturan pemerintah menyatakan formulanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Peraturan menteri menyatakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bapak sebagai ekonom, itu bertentangan nggak? Iya, pasti bertentangan. Yang satu plus, yang satu atau. Bertentangan? Ya, itu pasti berbeda hasil. Jadinya. Oke, berbeda hasil. Kalau berbeda hasil, berarti peraturannya bertentangan. Yes or no? Tidak harus bertentangan, karena walaupun hasil. Karena hasilnya pasti akan berbeda. Makanya, tapi tidak bertentangan. Kalau hasilnya berbeda. Bertentangan atau opung? Berbeda, iya, saya sependapat itu. Berbeda ya? Berbeda. Oke, Apindo, Darwoto sudah ada dukungan bahwa memang dua peraturan itu berbeda. Dan itu bahan sebagai hak uji material. Saya pun sebagai ahli hukum melihatnya ada perbedaan nyata di situ. Berbeda. Gimana? Sudah makin senang? Ada? Apa komentar terakhir di kesimpulan ini? Karena ini ranahnya urusan hukum ya, jadi perbedaan pertentangan antara dua aturan ini ya kita uji aja di MA. Nanti MA hasilnya seperti apa? Ya kita tunggu saja. Oke. Walaupun Ibu adalah wakil rakyat, Bapak Ibu harus jujur. Peraturan pemerintah menyatakan upah minimum itu provinsi formulanya inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Di peraturan menteri menyatakan inflasi plus dan pertumbuhan ekonomi. Bertentangan atau enggak itu? Karena hasilnya akan beda. Saya kira nggak bertentangan. Oh, saya kira enggak? Ya, nggak bertentangan. Dari segi isi bertentangan, udah dua orang yang ngomong. Tapi saya bilang tidak bertentangan karena harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Diskresi. Ya kenapa nggak cabut aja satu, berlakukan yang satu? Begini, dalam merefleksikan regulasi itu undang-undang turunannya pada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah mengeluarkan A, tapi kemudian menteri membuat satu peraturan baru. Berbeda dengan induknya. Nggak apa-apa, peraturan menteri yang berlaku. Nggak boleh dong berbeda. Boleh bang, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Iya. Jadi kan boleh ada peraturan diskresi. lebih tinggi, kan ada boleh peraturan lebih rendah, pertentangan yang lebih atas. Ada diskresi bang. Nah, saya sepakat dengan Mas Darwoto melakukan judicial review. Itu bisa dilakukan. Kalau menurut Ibu apa alasannya mereka? Apa alasannya judicial review kalau Ibu mengatakan tidak ada perbedaan? Karena memang pengusaha nggak pernah setuju dengan apapun kenaikan yang diberikan kepada buruh. Iya. Itu bang. Begitu. Iya. Oke, Ibu Indah. Apakah Ibu sudah siap menghadapi permohonan hak uji material ke Mahkamah Agung dari Kemenaker? Insya Allah siap, karena kami yakin, sebagaimana tadi Bu Irma juga sampaikan, dan saya juga sudah sampaikan bahwa Permenaker 18 ini tidak bertentangan dengan PP 36. Karena dalam pasal 4 PP 36 2021 dinyatakan bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintahan pusat, di mana di dalam hal ini adalah termasuk menteri. Dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan. Jadi tidak apa-apa, dan dalam tata peraturan perundang-undangan kita disebutkan bahwa ada ruang diskresi bagi menteri untuk mengeluarkan suatu peraturan dalam kondisi tertentu. Ingat, Permenaker 18 ini adalah hanya untuk upah minimum 2023 karena kondisi tertentu. Jadi ya tidak apa-apa. Ibu Mira, gimana? Ya, yang pertama
upah itu adalah urat nadi pekerja buruh dan juga masyarakat. Jadi kalau urat nadinya itu dipotong, matilah mereka. Pengusaha kalau untungnya dipotong juga matilah pengusaha. Enggak, pengusaha tuh udah untung 10, cuman karena 10-nya tuh nggak tercapai cuma 5 dibilangnya rugi, padahal mah untung juga gitu loh. Yang pertama. Terus gimana? Sebentar. Gimana tanggapan Bapak? Pengusaha itu kalau ada untung pasti diberikan dalam bentuk lain, bukan upah. Ada bonus, ada apa, itu seperti itu. Tapi jadi kan kalau tahun depan misalnya rugi ya nggak ada bonus. Kalau itu mekanisme di perusahaan seperti itu. Tapi kalau dibilang pengusaha maunya untung terus ya jangan begitulah. Pasti ada namanya usaha kan ada naik turun. Untung lah. Untung kalau pengusaha nggak mau pengusaha. Pada saat krisis yang lalu kan juga Pak Adar, kalau nggak mau untung jangan jadi pengusaha. Ngapain jadi pengusaha kalau nggak mau untung, ya nggak? Nggak selalu untung. Ya kalau untung terus tuh nggak mungkin. Karena situasi kayak kemarin pandemi pasti banyak pengusaha yang habis-habisan kan. Dan gitu pekerja pun dirumahkan tanpa Sama. dibayar. Artinya situasional kan itu terjadi. Oke, apalagi? Himbauan ibu apalagi? Kemudian yang kedua, situasi ini kan sudah sedang recovery. Maka dari itu, nih pengusaha ini kan udah bukan sehari 2 hari dia pelaku usaha di sini. Ini udah puluhan tahun dan untungnya tuh udah segini gitu loh. Ketika segini, ya jangan teriak-teriak dong. Tadi sampaikan, emang pengusaha tuh nggak pernah mau setuju tentang kenaikan upah. Padahal ini harus berbagi. Balik lagi kepada Pancasila kita, harus berbagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi menurut Ibu sampai pengusaha gugat permohonan hak uji materi di pengadilan itu kebangetan atau apa? Enggak, ini hak semua warga negara. Tapi kau Ibu bilang tadi kan wajar. Tapi kau bilang hak uji. Mana yang benar? Kebangetan kalau sampai melakukan JR di Mahkamah Agung. Karena tadi untungnya udah segini puluhan tahun, bukan segini aja langsung pakai JR segala. Buruh tuh sengsara luar biasa, nggak pernah dapat stimulus dari pemerintah. Ini pengusaha stimulus karpet merah digelar. Tapi ketika pekerja buruh melakukan penderitaan yang luar biasa saat pandemi COVID, dirumahkan nggak dibayar gajinya. Kemudian THR-nya juga nggak dibayar. Pesangonnya sampai detik saya melakukan advokasi kasus yang di PHK tahun 2020 sampai sekarang 2022 THR-nya atau juga pesangonnya belum dibayar. Ini gimana coba? Artinya pengusaha jangan terlalu greedy lah. Jangan terlalu greedy, ares lakus, jangan terlalu tamak. Ya yang sedang-sedang saja lah. Kalau emang saya yakin pekerja buruh Indonesia sangat paham Pak Darwoto, sangat paham kalau kondisinya. Saya punya anggota ketika memang usahanya sedang bangkrut, mereka paham betul. Secara di ASEAN kita masih termasuk upah paling rendah ya? Di seluruh negara ASEAN. Ya, ASEAN rendah kita. Padahal produktivitas kita tinggi. Itu yang menyampaikan anggota DPR RI saya waktu itu di RDPU dengan Komisi 9 menyampaikan data. Benar, produktivitas tenaga kerja kita bagus. Di negara-negara ASEAN kita termasuk upah buruh paling kecil. Kalau paling kecil sih enggak. Tapi dengan kondisi ekonomi kita yang lebih bagus dari mereka ya kita jauh. Masih lebih bagus kita dari mereka, masih bagus mereka dari kita. Oke, kita nggak bisa berdebat sampai tengah malam. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulannya adalah sebagai ahli hukum saya pun melihat ada 2 peraturan yang bertentangan, yaitu peraturan pemerintah. Satu lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dua-duanya mengatur tentang upah minimum provinsi. Padahal 2 peraturan ini kan sifatnya wajib. Karena sifatnya wajib harusnya tidak boleh isinya bertentangan. Makanya di satu pihak juga para buruh senang upah minimum provinsi naik maksimum 10%. Bahkan di Bekasi, Kerawang upah minimum sudah 5,1 juta. Jakarta sudah mendekati 5 juta. Itu juga suatu kabar baik. Namun demikian kita menunggu apa nanti hasil upaya hukum gugatan permohonan hak uji material dari asosiasi pengusaha yang tidak rela upah minimum provinsi itu dinaikkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 10 malam yang selalu membahas yang hot-hot.